media-media pembelajaran yang sifatnya teknologi, bisa juga dia sifatnya teknologi ya, meskipun memang di dalamnya kita tidak akan menemukan flowchart gitu. Pengembang biasanya nggak diminta flowchart di sini. Yang diminta adalah yang di Hanafin dan PEK yang minggu depan akan Ibu jelaskan ya. Nah, model Azure ini Ibu paling senang karena dia itu sangat apa ya, sederhana gitu ya. Lalu kemudian benar-benar berangkat dari karakteristik siswa gitu sampai pada karakteristik siswa itu dia bedah apa sih gaya belajarnya, kompetensi apa yang sudah dimiliki oleh siswa, itu semuanya dijelaskan di dalam model Azure gitu ya. Nah, bukunya ini yang versi Indonesianya bahasa Indonesianya kurang luwes kalau Ibu bilang, tapi paling tidak membantu kita lah dalam memahami Azure dibandingkan kalau kita menggunakan buku asli Inggrisnya ya. Kalau kita lihat model Azure ini adalah merupakan proses desain pembelajaran juga ya, model pengembangan pembelajaran yang memang diperuntukkan bagi guru-guru di dalam setting kelas. Jadi kalau Anda menggunakan model Azure, maka medianya itu harus diperagakan di dalam setting kelas, bukan di dalam setting diklat ya. Nah, lalu kemudian ketika si Azure itu digunakan sebagai sebuah model pengembangan pembelajaran, Anda harus mempertimbangkan lingkungan belajar di mana siswa itu berada. Jadi tidak lalu simsalabim media itu ada, tetapi ada beberapa perencanaan yang harus dilakukan sebelum kita menggunakan model Azure ini. Azure itu kenapa dia ada dinamakan Azure itu memang karena dia berdasarkan dari langkah-langkah yang ada dari model ini, analyze learners, kita harus menganalisis karakteristik siswanya, lalu kemudian kita membuat tujuan pembelajaran, kita memilih metodenya, kita memilih medianya dan materialsnya. Kalau kemarin kita kaitkan dengan paradigma ADI, maka dikatakan bahwa analyze sama state objektif ini kita katakan sebagai tahapan analisis ya, atau misalkan analyze ini tahapan analisis, lalu kemudian state objektif serta select ini adalah tahapan design, lalu kemudian utilize media and materials ini adalah tahapan development atau pengembangan ya. Lalu kemudian require learner participation ini adalah tahapan implementasi, lalu yang terakhir ini adalah tahapan evaluasi. Jadi kalau secara umum kita mengenal si Azure ini juga dia dengan menggunakan paradigma ADI. Nah, analyze learner itu isinya apa? Wajib bagi Anda harus tahu dulu karakteristik siswa Anda ini seperti apa. Sehingga kalau kita sebagai seorang pengembang, kalau Anda mengerjakan skripsi dan ingin mengembangkan sebuah media, maka wajib melakukan wawancara kepada gurunya itu adalah seperti apa sih siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Misalkan dari jenjang usianya, lalu kemudian dia kelas berapa ya, bagaimana suku budaya si anak. Contoh misalkan begini, Ibu punya pengalaman dengan mahasiswa kerjasama dulu kalau tidak salah Papua ya, antara Papua atau Kalimantan. Mereka merancang sebuah media pembelajaran, tetapi temanya itu adalah suasana di pagi hari ya. Jadi dia menggambarkan di situ suasana di pagi hari, ada bapak-bapak yang mau pergi ke sawah gitu ya dengan topi petani, lalu kemudian membawa cangkul dan sebagainya dengan kondisi pemandangan alam berupa gunung dan sebagainya. Ibu menanyakannya begini, Anda mau membuat ini untuk konteks siswa di mana gitu ya? Lalu kalau bilang di Jakarta, Bu. Di Jakarta sekarang kamu tunjukkan ke Ibu daerah mana yang aktivitas di pagi harinya ada bapak-bapak membawa cangkul mau pergi ke sawah. Ibu rasa nggak ada di Jakarta ya.
Aktivitas yang ada di Jakarta di pagi hari ya kita menjumpai misalkan para penjual keliling, anak-anak sekolah, lalu kemudian karyawan kantor sudah mulai berangkat kerja. Itu adalah pemandangan yang ada di daerah DKI Jakarta. Tetapi kalau misalkan Anda berbicara konteks media ini akan diberikan kepada siswa-siswi yang ada di daerah Anda di Papua, barangkali itu cocok karena memang suasana pagi hari yang dia lihat seperti itu, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sangat mempengaruhi isi pesan yang ada di dalam media pembelajaran. Jangan menggunakan sudut pandangmu sebagai pengembang media. Maksudnya Anda tuh jangan menganggap bahwa media ini nanti pakai kacamata Anda. Bukan, media itu kita peruntukkan bagi siswa. Maka wajib Anda harus menempatkan diri Anda sebagai siswa sekolah dasar. Ya, makanya kenapa ada grade, ada age. Nah, ada tingkat kelas berapa, ada usianya berapa. Karena itu akan sangat berbeda. Contoh, media untuk kelas 1 SD dengan media untuk kelas 6 SD itu akan sangat berbeda sekali, ya. Misalkan yang kemarin mahasiswa bimbingan skripsi Ibu, dia mau membuat buku cerita, Ibu lupa si Rahmi itu buat, kalau nggak salah buku cerita bergambar ya, kalau tidak salah. Nah, dari buku cerita bergambar itu Ibu bilang, coba Anda buat kompetensi apa yang mau diperbaiki dari media pembelajaran itu. Karena ingat, media pembelajaran itu harus ada tujuan pembelajarannya. Jadi besok Anda ketika Ibu tugaskan membuat media, harus Anda buat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya media itu apa. Lalu kemudian dia bilang, oh ini Bu, untuk keterampilan membaca kebetulan ya. Lalu Ibu bilang, kamu kelas berapa? Dia bilang kelas 5 SD. Ibu bilang, apa iya keterampilan membaca itu untuk kelas 5 SD masih cocok gitu ya. Lalu kemudian coba diperbaiki. Akhirnya Ibu minta dia buku cerita bergambar berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis kalau nggak salah deh, karena dia mengusung juga untuk IPA. Nah, jadi hal-hal itu yang harus Anda lakukan observasi ya. Apakah keterampilan atau tujuan pembelajaran yang memang mau kita arahkan di dalam media pembelajaran itu sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang anak. Ya, kalau itu nggak sesuai jangan dilakukan. Ya. Jadi kalau misalkan ada lagi, misal ketika sidang skripsi ya, lalu kemudian itu untuk kelas 5 SD, medianya itu kalau tidak salah kemarin itu apa ya? Karena Prof. Edwita itu komentarnya begini, dengan media yang sederhana ini, gitu, apa iya gitu memberikan tantangan permainan untuk anak usia kelas tinggi, karena dirasa kayaknya terlalu mudah untuk anak kelas tinggi. Nah, jadi hal-hal seperti itu sebaiknya sangat-sangat diperhatikan, dan ini semuanya ada di dalam tahap ASUR. Jadi kalau Anda mau menggunakan model ASUR sebagai model pengembangan media pembelajaran Anda nanti ketika misalkan pembuatan skripsi, pastikan bahwa ke semua ini sudah ada jawab pertanyaannya ya. Kalau grade kan gampang, kalau age kan gampang. Barangkali kalau kelas 1 SD kan kisaran usianya 6 sampai 7 tahun ya. Lalu etnik kelompoknya, Anda teliti, Anda minta ke gurunya kira-kira dari 32 anak di satu kelas ini atau 28 anak di satu kelas ini, berapa banyak suku Jawa, berapa banyak suku Sunda, berapa banyak misalkan suku Padang. Nah, itu Anda identifikasi, dibuat persentasenya. Misalkan dari sebagian besar anak itu paling banyak adalah suku Jawa, lalu kemudian sisanya Sunda dan Padang. Maka medianya nama-nama yang ada di dalamnya gitu ya. Kalau misalkan media permainan, usahakan nama-nama yang memang mereka kenal secara umum sesuai dengan suku latar belakang budaya mereka ya. Lalu kemudian seks itu jenis kelaminnya apa? Kenapa kita harus sampai tahu pada jenis kelamin itu?
Terkadang mahasiswa lupa ketika mereka membuat media pembelajaran, dikarenakan si pembuat media pembelajarannya itu perempuan, isinya perempuan semua di situ. Anda jangan bias gender di dalam media ya. Misalkan contoh lagi bias gender di media. Kita kan dulu terdogma ya. Kalau ibu SD waktu kelas 1, kalau Anda mungkin udah nggak pernah merasakan ya. Ibu pergi ke pasar gitu kan, cara baca IBU, dibacanya apa nak? Ibu pergi ke pasar. Itu selalu ibu pergi ke pasar, ayah pergi ke kantor gitu ya. Itu ada terjadi bias gender, seolah-olah bahwa yang namanya perempuan itu domestik, laki-laki itu adalah urusan di luar domestik, yang masalah kantor dan sebagainya. Nah, itu nggak berlaku di saat ini ya. Jadi Anda harus membuat sebuah pembagian peran. Ibu juga bisa berangkat ke kantor. Tidak ada yang salah terhadap hal itu. Jadinya hal-hal tersebut itu harus diperhatikan ya. Buat media yang ada sosok laki-laki dan sosok perempuan di dalamnya. Kalau Anda mau membuat tentang buku cerita bergambar. Nah, lalu kemudian tentang mentalnya, apa yang mau disampaikan dari buku itu ya. Nah, itu yang perlu Anda tanya kepada siswa, apa sih favorit anak-anak itu, apa kesukaan anak-anak itu ya. Kalau misalkan dia suka film-film atau misalkan animasi-animasi yang sifatnya fairy tale gitu ya. Kalau berdasarkan hasil riset ya, hasil artikel yang ada di jurnal ilmiah internasional, anak-anak itu suka sekali dengan gambar-gambar hewan yang seolah-olah seperti manusia. Kalau kita katakan sebagai personifikasi gitu ya. Misal si Doraemon kan itu kan kucing ya, tetapi dia bisa bertindak sebagai manusia. Nah, itu yang disukai oleh anak-anak. Lalu kemudian Winnie the Pooh, lalu siapa lagi? Kalau sekarang itu apa ya, kartun ibu sekarang udah nggak begitu mengikuti kartun. Nah, jadi hal-hal yang seperti itulah yang harus Anda pertimbangkan. Emosionalnya bagaimana, fisikalnya bagaimana, masalah sosial apa yang mereka alami, lalu bagaimana level sosial ekonominya. Nah, ini sangat penting. Contoh, misalkan Luki mau buat media, wah media ini cakep Bu Ika, virtual reality, di PGSD nggak ada yang pernah membuat virtual reality. Oh iya, bagus ya, bagus. Dari segi mutakhirnya bagus. Tapi begitu Ibu tanyakan misalkan, memang status sosial ekonomi anak-anak itu gimana Luki? Ya dia profesinya Bu, ya mohon maaf ya, misalkan buruh gitu ya, buruh tani atau buruh pabrik. Nah, pertanyaan Ibu, lah bisa nggak dia sanggup belinya kalau misalkan itu ya? Atau misalkan ada nggak dia perangkat yang harus dibutuhkan untuk bisa memasangkan virtual reality? Nah, virtual reality itu nggak bisa cuma pakai mata telanjang lalu kita lihat, dia harus ada alat pendukungnya. Nah, kalau ketika Anda baru menyadari media itu sudah jadi, lalu kemudian pertanyaan sosial ekonomi level ini tidak bisa dijawab gitu, atau misalkan tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, maka media itu gagal ya. Jadi ingat, seperti seminar kemarin bilang bahwa media itu apapun juga bagus selama Anda mampu mendesainnya dengan baik dan itu tepat pada sasarannya. Jadi sifatnya media itu khusus ya. Jadi dia tidak bisa berlaku untuk pengguna siapa saja, dia harus tergantung pada karakteristik yang sudah ditetapkan di dalam model pengembangan. Lalu kemudian ada specific entry competencies. Ini adalah kompetensi awal yang sudah mereka miliki ya, ada prior knowledge ya. Anda harus tahu mereka itu sebelumnya sudah belajar tentang apa aja. Misalkan si Nina mau buat media, lalu kemudian Nina memilih saya mau buat tentang cahaya. Padahal di pertemuan sebelum-sebelumnya atau di awal-awal semester, anak-anak itu sudah belajar tentang cahaya. Nah, ini makanya gagal ini. Berarti tidak melakukan prior knowledge, skills, and attitude terhadap siswa.
Taunya dari mana hal ini? Kita bisa melakukan tes, kita bisa tes awal ya, pretest, kita bisa menanyakan ke guru dan kita juga bisa melihat dari hasil daftar nilai. Nah, itu adalah basic awal kita menentukan kompetensi anak. Jadi jangan hanya misalkan cahaya Bu, tapi dia cahayanya baru sampai pada jenis-jenis cahaya misalkan, belum sampai pada penerapannya bagaimana boleh. Berarti medianya kita berangkat dari penerapan cahaya, tetapi tidak boleh berangkat dari materi yang sudah diajarkan kepada siswa. Karena itu imbasnya nanti ke bias. Hasil data penelitiannya akan bias. Lalu kemudian gaya belajarnya. Nah, ini yang Bu suka dari Esur ya. Esur sampai memperhatikan bahwa kamu tuh harus tahu gaya belajar siswa. Ada verbal, ada logical, ada visual, ada musical structure. Artinya kan sebetulnya kan kalau gaya belajar itu kan ada visual, auditorial, kinestetik sama taktil ya. Cuma taktil tuh kadang disamakan dengan kinestetik. Nah, Anda cek anak-anak ini gaya belajarnya apa? Kalau dia gaya belajar dominannya di dalam kelas itu adalah audio, tetapi kemudian Anda berikan medianya itu media gambar, ya nggak cocok. Ya. Nah, kalau misalkan gaya belajarnya dia senangnya itu visual, oh, berarti kalau visual Anda harus menciptakan media-media yang memang memiliki gaya belajar visual, seperti bagaimana? Seperti media pop-up gitu ya, atau apa sih yang media-media realia. Nah, itu cocok ya. Tapi kalau misalkan dia audio ya enggak. Jadi harus Anda cek terlebih dahulu. Caranya gimana, Bu? Ya, kita bisa memberikan tes gaya belajar kepada anak-anak, isian tentang gaya belajar, dan itu banyak tersebar di internet. Nanti dari hasil pengisian kuesioner itu dijadikan rujukan untuk menentukan jenis media apa yang mau Anda tentukan. Nah, selain analyze learners, kita juga lihat kepada state objektif. Anda sudah dapat info nih, tingkatnya kelas berapa, usianya bagaimana, sosial ekonominya bagaimana juga, lalu kemudian prior knowledge-nya juga sudah Anda ketahui, gaya belajarnya sudah Anda ketahui juga. Langkah berikutnya adalah Anda menyusun tujuan pembelajarannya. Seperti tadi Ibu bilang, kalau berangkatnya sekarang kita ke implikasi tentang cahaya, maka buat tujuan pembelajaran tentang cahaya itu lebih spesifik. Misalkan menggunakan rumus ABCD ya, melalui media augmented reality, siswa dapat menganalisis bla 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 gitu ya, misalkan dengan benar. Nah, itu dibuat di dalam state objektif. Nah, state objektif itu nantinya semuanya akan mengarah kepada pokok materi yang ada di dalam media pembelajaran. Jadi materi-materi yang ada di media pembelajaran itu tidak hanya simsalabim langsung ada di situ, tetapi itu semua berdasarkan pada state objektif ini. Sehingga Anda harus menanyakan kepada guru untuk silabusnya, lalu Anda harus cek di dalam buku teksnya atau bisa Anda lihat dari buku kurikulumnya ya. Nah, seringkali lucunya gini mahasiswa, kok kamu bisa buat itu topik-topik materi yang ada di media ada A B C D, itu dapatnya dari mana ya? Kan ini tentang ini Bu gitu. Ya belum tentu karena ada prior knowledge. Anak-anak itu sudah bisa belum materi-materimu. Kok tiba-tiba ada materi ini, siapa tahu aja ada materi, ada topik, ada submateri yang sebetulnya anak-anak tidak bisa tapi tidak Anda masukkan ke dalam media itu. Nah, itu akan menjadi gagal media itu ya, tidak mengukur apa yang ingin diukur istilahnya. Science state of the art, kita lihat lagi sekarang. Nah, ini adalah ABCD ya. Anda kan udah semester 6 ya, Ibu nggak usah jelasin ABCD kali ya. Anda sudah pasti bisa kan ini. Fokusnya itu ketika kita membuat media, kita berfokus pada apa yang harus dilakukan pengembang media, apa yang harus didesain oleh pengembang media ketika menciptakan media pembelajaran supaya pesannya itu tersampaikan, supaya pesannya itu bisa memperbaiki kinerja siswa dan bukan
menggunakan sudut pandang apa yang akan guru lakukan di dalam media pembelajaran itu, bukan. Jadi kita harapannya adalah media pembelajaran itu bisa dipelajari, bisa menguatkan apa yang ada di pelajaran, nah bisa digunakan untuk belajar mandiri. Nah, lucu sekali kalau peserta ini ya PPG itu biasanya kalau Ibu bilang coba kan ada tahapan membuat media pembelajaran. Dan nanti media pembelajaran itu hanya copy paste dari buku. Waduh, itu Ibu selalu salah itu. Jadi bukan berarti buku itu difotokopi, diperbesar, ditempel ke kertas folio atau diketik lagi gitu, lalu kemudian itu dijadikan media pembelajaran. Nah, kalau misalkan anak-anak itu dapatnya sama seperti yang ada di dalam buku teks, sekarang pertanyaannya ngapain buat media pembelajaran? Media pembelajaran itu materinya di luar daripada yang sudah ada di dalam buku teks. Karena sifatnya adalah komplement. Dia itu sifatnya pelengkap, ya. Bukan pengulang. Beda kalau Anda cuma nyomot dari buku lalu kemudian isi pesannya dipindahkan ke media Anda, yaitu namanya pengulangan. Tidak ada sesuatu hal yang baru. Terkecuali memang kompetensinya itu memang itu. Contohnya begini. Kalau bahasa Indonesia, kompetensinya anak-anak diminta untuk mengenal tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Malin Kundang. Nah, Anda mau membuat media pembelajaran tentang itu, maka ya sudah pasti kita akan mengulang kembali ceritanya Malin Kundang di media kita, ya. Tetapi kalau misalkan kompetensinya itu adalah mengenal cerita-cerita rakyat di daerah Sumatera Barat gitu misalkan, ya di buku yang disajikan Malin Kundang. Nah, berarti di media Anda bisa menyampaikan ceritanya di luar dari Malin Kundang. Jadi menambah wawasan si anak, bukan lagi mengulangi apa yang ada di dalam isi buku. Itu yang perlu diinikan ya, yang perlu diluruskan. Nah, itu Ibu suka ngomel-ngomel tuh, aduh gimana sih ini kok apa bedanya dengan, apalagi kalau bahan ajar, sama lagi dia membuatnya, padahal beda. Bahan ajar itu kan dia masuknya ke dalam sumber belajar ya, nggak bisa bahan ajar itu isinya kumpulan-kumpulan soal, nanti LKPD soal lagi, apalagi bedanya antara bahan ajar dan LKPD. Nah, itu yang kesalahan seringkali terjadi ya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa ya bilang, Bu, saya mau membuat pengembangan bahan ajar. Kata bahan ajar itu aja dia ada banyak ragam jenisnya ya. Ada yang namanya bahan ajar cetak, bahan ajar audio, bahan ajar audiovisual. Apa yang mau dibuat tuh apa? Kalau misalkan hanya bahan ajar itu terkesan seolah-olah konsep umum. Kita nggak tahu karena masing-masing sumber belajar itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Contohnya misalkan televisi itu kan audiovisual ya. Nah, kita adu dengan video, dia juga audiovisual, tetapi televisi dan video itu memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa pengembangan bahan ajar audiovisual itu sama. Nggak bisa begitu karena di dalamnya ada komponen hal yang membedakan macam-macam audiovisual ya. Ini Ibu skip aja, nggak perlu disampaikan. Nah, pada umumnya biasanya kalau media itu bisa digunakan untuk kompetensi kognitif, afektif, psikomotorik, tergantung pada jenis medianya. Contoh, kalau dia untuk seperti buku cerita bergambar ya, nah buku cerita bergambar itu lebih cocok untuk kawasan kognitif maupun afektif dibandingkan psikomotorik. Tetapi kalau misalkan dia sifat medianya seperti model engklek gitu ya, permainan tradisional, nah itu bisa digunakan untuk kompetensi afektif maupun psikomotorik. Jadi bergantung pada karakteristik media itu sendiri. Loh, kok udah selesai? Ini gimana nih? Oh, kok udah selesai? Ibu belum mau ngomong lagi. State objektif, dan sekarang kita select method.
Nah, di select method ini sebetulnya Anda membuat apa ya? Membuat lesson plan ya. Anda membuat lesson plan di sini. Bagaimana medianya itu nanti akan diterapkan di dalam kelas. Makanya ada metode, ada strategi pembelajarannya. Kalau bahasanya Dick and Carey, sebetulnya di sini mengembangkan strategi pembelajarannya ya. Termasuk ke dalam Anda sudah menentukan medianya apa, memilih medianya, lalu kemudian materi-materinya sudah Anda sajikan di dalam sini, sehingga ini sudah dalam tahapan desain. Jadi di dalam ini Anda sudah tahu prinsip-prinsipnya, apa yang harus Anda pertimbangkan ketika Anda membuat Android, aplikasi Android, atau ketika Anda mau membuat media seperti peta buta dan sebagainya. Ini ada di dalam tahapan select method, media, and materi. Nah, ini harus sudah matang di sini ya sebelum kita pindah tahap berikutnya. Nah, di ini adalah utilize media and materials. Nah, di tahapan ini sebetulnya Anda sudah harus mempersiapkan lingkungan pendukungnya. Jadi di tahapan ini nih Anda sudah bicara kepada guru bagaimana mengenai perencanaan pembelajaran yang nantinya akan kita buat, dan kita minta tolong kepada Bapak Ibu guru untuk melakukannya di dalam kelas. Jadi siswanya, misalkan contoh ini, kesalahan mahasiswa seringkali ketika dia melakukan tahapan uji coba one-to-one ya, jangan pernah membandingkan ketiga anak itu atau kelima anak. Kalau one-to-one kan 3-5 anak ya, itu bareng-bareng. Jadi dia hendaknya dipisah masing-masing. Misalkan ibu panggil pertama Nina, nanti keduanya Afra, yang ketiganya Lucky. Nina, Afra, Lucky itu tidak bisa saling mendengar jawabannya masing-masing. Kalau saling mendengar jawabannya masing-masing, pasti kita nggak akan tahu dengan sangat baik kemampuannya si Nina bagaimana, kemampuannya si Afra bagaimana, kemampuannya si Lucky bagaimana. Nah, itu yang seringkali kesalahan terbesar dari para kakak kelas Anda lakukan ketika melakukan penelitian pengembangan, dia menggabungkannya dalam satu kelas gitu ya. Nah, itu yang salah. Apalagi kalau small group. Nah, dicomot anak-anaknya itu. Jadi minta waktu kepada Bapak Ibu guru di sekolah setengah jam aja lah, setengah jam setelah jam pembelajaran, minta 8 anak misalkan atau 15 anak. 8-15 itu kan jumlah siswa untuk small group ya. Nah, minta 8-15 anak jangan dulu pulang. Nanti setelah jam pelajaran Anda minta gurunya minta tolong ngajar dengan menggunakan media Anda ke 8-15 anak itu. Yang lainnya pulang. Nah, nanti di tahap field test anaknya lain lagi gitu. Jadi jangan sama anaknya itu lagi apa yang nanti apa yang akan kita dapatkan bias itu datanya gitu ya. Jadi kita harus punya daftar namanya anak-anak mana aja yang sudah one to one, mana aja yang sudah small group, mana aja yang sudah field test ya. Nah, ini harus kita rancang. Lalu kemudian lagi require. Nah, kita membutuhkan peran serta siswa di dalamnya ya. Jadi kita keliling. Si observer itu keliling, kita keliling, lalu kemudian kita lihat kalau memang media itu mau disajikan secara berkelompok, apa kesulitan yang ada di dalam kelompok itu. Kalau bisa, tapi wajibnya sih ya, wajibnya ketika Anda memutuskan bahwa media itu digunakan secara berkelompok, pastikan bahwa yang membuat kelompok itu adalah gurunya atau Anda. Jadi dalam kelompok itu dibuat heterogen. Mana yang kecepatan belajarnya bagus, mana kecepatan belajarnya rata-rata, mana kecepatan belajarnya yang lambat. Nah, itu dijadikan satu kelompok. Jadi jangan ada adu anak-anak yang kecepatan belajarnya cepat dengan yang kecepatannya belajarnya cepat. Karena nanti media itu tidak akan kita ketahui ya. Karena hasil penelitian Ibu kemarin di disertasi itu cukup mengejutkan. Ada 3 anak kan, kecepatan belajarnya cepat, sedang, di bawah. Ibu berdasarkan hasil penilaian guru ya, jadi Ibu cuma hanya tinggal terima jadi. Asumsi teorinya kan kalau kecepatan belajar rendah itu membaca medianya
agak lebih lambat ya dibandingkan kalau kecepatan belajar dia yang bagus. Tapi ternyata enggak loh. Bagi anak-anak usia dini ya, itu tidak mempengaruhi ternyata. Malah justru anak yang kecepatan belajarnya cepat, itu malah nggak bisa baca buku ibu, gitu ya. Baca buku wordless picture book yang ibu buat. Nah, berarti kan ada pertanyaan besar ya, kenapa ini bisa terjadi, gitu ya? Loh, kok asumsinya beda ya? Nah, ibu selidikin. Oh, ternyata beda karena yang kecepatan belajarnya cepat itu belum memiliki prior knowledge. Nah, dia tidak memiliki prior knowledge-nya terhadap hewan-hewan karena memang dia tidak pernah pergi ke kebun binatang. Berbeda dengan anak yang kecepatan belajarnya lambat karena dia sering dibawa bapak ibunya ke kebun binatang, dia jauh lebih paham terhadap materi itu. Nah, itu jadi hal-hal itu yang bisa kita tanyakan ya. Kalau misalkan kok anak-anaknya bisa semuanya ya, apa yang membuat mediamu ini tidak ada perbaikan di tahap one-to-one? Padahal sebetulnya mestinya ada di tahap one-to-one itu harus ada perbaikan. Apakah karena Anda yang sudah memenuhi syarat teorinya atau media Anda yang terlalu mudah untuk dipahami oleh anak? Nah, itu yang menjadi pertimbangan di sini. Nah, ini adanya di dalam tahapan uji coba ya. Nah, kemudian evaluate dan revise. Evaluate itu sangat berkaitan dengan tujuan pembelajaran apa yang sudah Anda tetapkan sebelumnya. Makanya kalau membuat tujuan pembelajaran bagusnya sih ya, misalkan gini, melalui media augmented reality, siswa dapat menganalisis jenis-jenis cahaya minimal 3 jawaban benar dari 5 pertanyaan misalkan. Nah, itu kan kedetek tuh, ada nilai kuantitatifnya. Dibandingkan kalau Anda membuat tujuan pembelajaran melalui media augmented reality, siswa dapat menganalisis jenis-jenis cahaya dengan benar. Kita nggak tahu tuh. Misalkan anak hanya bisa menjawab 1 nomor, hanya bisa jawab 2 nomor, hanya menjawab 3 nomor. Jadi usahakan degree-nya itu degree yang secara kuantitatif jelas. Ya, misalkan 80% anak menjawab benar, 90% anak menjawab benar. Jadi kalau ada anak-anak yang nilai KKM-nya di bawah ada nilai dia memperoleh nilai yang di bawah KKM, maka langsung dilakukan remedial, itu akan lebih mudah dibandingkan kalau Anda hanya membuat tujuan pembelajaran kata dengan benar dan sebagainya ya. Nah, kita akan lihat juga apakah metode yang sudah Anda buat, sudah Anda tetapkan di dalam membuat media itu benar atau tidak gitu ya. Apakah dia efektif atau tidak? Jangan-jangan Anda salah menempatkan metode pembelajarannya. Jadi sifatnya kalau media itu yang bukan seperti yang bukan berkaitan dengan sumber belajar ya, yang bukan seperti modul, LKPD dan sebagainya, maka Anda harus membuat petunjuk penggunaan yang sangat rigid terhadap media permainan. Dibandingkan kalau Anda menggunakan modul ya. Kalau modul itu kan dia stand alone. Stand alone itu artinya dia berdiri sendiri, tidak membutuhkan petunjuk manual book atau apapun, dia cukup baca dari modulnya aja sudah oke. Makanya kenapa Ibu kalau misalkan ada mahasiswa yang mau mengembangkan sumber belajar seperti modul, Ibu tidak pernah minta manual booknya. Tetapi ketika ada mahasiswa membuat media pembelajaran, misalkan seperti augmented reality ya, atau dia membuat game, itu harus ada manual booknya karena nggak bisa stand alone dalam media pembelajaran itu. Nah, makanya harus ada memilih metodenya dengan baik ya. Nah, nanti kita akan lihat apakah pembelajaran yang menggunakan media itu membutuhkan waktu lebih banyak malahan dibandingkan kalau misalkan pembelajaran itu menggunakan media yang lain. Jadi ada efisiensi. Efisiensi itu berkaitan berapa lama waktu yang digunakan oleh seorang guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran ketika menggunakan media itu. Ketika media itu digunakan lebih lama, maka media itu tidak efisien. Ya, sebaiknya dipersingkat. Contoh, misalkan, ini Bu, anak-anak saya buatkan media ular tangga ya, ular tangganya sampai 300 kotak ya, dia kan lama sampai dapat mencapai finishnya ya, itu nggak efisien. Siapa ya waktu itu ada mahasiswa Ibu begitu tuh, mahasiswa bimbingan Ibu sekarang udah S2 di UN ya, siapa ya lupa namanya, udah lama ya. Jadi dia buat sampai 200 kotak.
Hah? Ibu sampai kaget, ini kamu nggak salah buat sampai 200 kotak, ya kan biar rame, biar seru. Bukannya biar seru, tapi nggak efisien. Bosen, jenuh anaknya. Udah mana kan kalau misalkan dia lewat kasih pertanyaan, ibu, kamu itu mau buat media, aduh media apa sih? Ini bukan media permainan namanya ya, karena anak-anak nggak enjoy bermain dengan itu. Ya, rubah permainannya, cukup misalkan hanya 70 kotak aja dia sudah sampai finish. Yang penting kan ada kesenangannya juga diperhatikan ya, afektifnya diperhatikan. Jadi nggak hanya dia jawab soal, dan jangan semua kotak nyemplung, misalkan mundur jawab lagi, maju jawab pertanyaan lagi, ya nggak enak, nggak menarik media yang begitu itu ya. Jadi hal-hal ini yang harus dilakukan. Nah, oke, kira-kira begitu untuk tahapan si Asur ya. Lebih simpel, lebih enak dibandingkan yang model Adi, tetapi tidak semua media bisa masuk ke dalamnya. Jadi besok kalau misalkan Anda hanya mau membuat panel atau misalkan game gitu ya, pakai aja si Asur ya. Tapi harus ada manual booknya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan kah? Kira-kira membuat medianya tentang apa nih?